Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Iwan Ridwan Yusuf MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Di sini saya Linda Komalasari sebagai moderator dari kelompok 2 dan 5 rekan saya yang bernama Nadifatun Nabilah, Nabila Firizki Ajmi, Muhammad Raihan Zaki, Maulana Muhammad Rizki dan Lilis Ajijah. Oke, di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Nadifatun Nabilah. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian model perencanaan pembelajaran menurut Kem, Marison, dan Ross. Menurut Kem, model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Upaya mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Maka dari itu diperlukan suatu metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2007, Kem, Marison, dan Ross mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu proses desain yang sistematis yang menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah yang didasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai teori-teori pembelajaran, teknologi informasi, sistematika analisis, penelitian dalam bidang pendidikan, dan metode-metode manajemen. Tujuan sebuah model pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu model muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan satu persoalan yang dihadapi. Menurut Kem, Marison, dan Ross, terdapat 4 komponen dasar dalam perencanaan desain pembelajaran, yaitu karakteristik siswa atau peserta ajar, tujuan, strategi pembelajaran, dan produser evaluasi. Nah, keempat hal tersebut itu mewakili pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk siapa sih program ini dibuat dan dikembangkan? Itu masuk ke karakteristik siswa atau peserta ajar. Kemudian yang kedua, Anda ingin siswa atau peserta ajar mempelajari apa? Nah, itu tuh masuk ke tujuan. Jadi nanti tujuan siswa tuh mempelajari itu untuk apa gitu. Kemudian, isi pembelajaran seperti apa sih yang paling baik untuk dipelajari? Itu masuk ke strategi pembelajaran. Kemudian, bagaimana sih cara Anda mengukur hasil pembelajaran yang telah dicapai? Itu masuk ke produser evaluasi. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dilanjut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen model pembelajaran menurut Kem. Nah, komponen-komponen ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu instructional problems atau masalah pengajaran. Masalah pengajaran ini merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh pengajar dan penghambat kelancaran proses yang dilakukan pengajar untuk melakukan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu learning karakteristik atau karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki siswa. Nah, yang ketiga yaitu task analis atau analisis tugas. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan menganalisis untuk menguraikan tugas-tugas yang dianggap sulit menjadi tugas-tugas yang sangat sederhana sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, yang keempat yaitu instruksional objektif atau tujuan pembelajaran. Nah, ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, agar tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya, agar di dalam proses belajar ini
diperoleh hasil yang baik. Nah, yang kelima yaitu content sequencing atau urutan materi. Nah, sequencing ini merupakan menentukan efisien konten sedemikian rupa untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu instruksional strategis atau strategi pembelajaran. Nah, ini merupakan tindakan nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, strategi mengajar adalah titik belajar di dalam kelas. Nah, yang ketujuh yaitu instructional delivery atau cara penyampaian pembelajaran. Nah, ini merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa siswa tersebut menerima pembelajaran yang disampaikan secara efektif. Nah, yang kedelapan yaitu evaluation instrument atau instrumen evaluasi. Nah, ini merupakan alat untuk mengukur hasil belajar siswa, faktor-faktor yang diyakini terkait atau mempengaruhi hasil belajar tersebut. Nah, yang kesembilan yaitu instructional resource atau sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini merupakan segala macam atau situasi yang dapat memperkaya atau memperjelas pemahaman murid tersebut terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran menurut Kem. Model pembelajaran menurut Kem atau yang disebut sebagai rancangan instruksional ini terdiri atas 8 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan umum. Dalam kurikulum 2013, tujuan umum ini disebut dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tujuan umum ini adalah tujuan apa yang ingin dicapai dalam memfasilitasi pada masing-masing pokok bahasan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu membuat analisis tentang karakteristik peserta didik. Analisis ini diperlukan contohnya seperti bagaimana latar belakang pendidikan peserta didik, bagaimana latar belakang sosial, budaya yang akan memungkinkan nantinya karakteristik ini diperlukan untuk menentukan peserta didik ini akan mengikuti program apa dan langkah-langkah apa yang kedepannya harus diambil. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kompetensi dan indikator yang operasional dan terukur. Dengan demikian, peserta didik ini akan tahu mereka harus mengerjakan apa, gimana cara mengerjakannya, dan ukuran apa yang harus ditentukan kalau misalkan dia berhasil mengerjakan itu. Dari segi pembelajar, rumusan itu akan berguna dalam menyusun tes kemampuan atau keberhasilan dan pemilihan materi yang sesuai. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan indikator. Jadi, setelah menentukan kompetensi dan indikator yang akan dicapai, maka kita harus menentukan materi atau bahan pelajaran apa yang sesuai dengan indikator yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, langkah kelima yaitu menetapkan tes awal atau pretest yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sih peserta didik ini telah memenuhi prasyarat belajar yang dituntut untuk mengikuti program yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelajar itu dapat memilih materi yang diperlukan tanpa harus menyajikan materi yang tidak perlu atau sudah dikuasai. Langkah keenam yaitu menentukan strategi belajar mengajar sesuai dengan kriteria umum atau untuk pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan instruksional. Kekhususan tersebut yang pertama adalah efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan kepraktisan melalui analisis alternatif. Langkah ketujuh yaitu mengkoordinasi sarana penunjangan yang diperlukan meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan juga tenaga. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8 yaitu mengadakan evaluasi. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengontrol dan mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan, yaitu si peserta didik, program instruksional, instrumen evaluasi atau tes, dan metode. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Nah, di sini kami memiliki contoh program semester tahun pelajaran 2023-2024
dengan mata pelajaran biologi kelas 10 semester ganjil dengan alokasi waktu 3 jam per minggu. Terdapat 7 materi pokok. Yang pertama ada ruang lingkup biologi dengan jumlah jam pelajaran 6 jam pelajaran. Itu dilaksanakan pada bulan Juli di minggu kedua dan minggu ketiga. Materi pokok yang kedua ada keanekaragaman hayati dengan jumlah jam pelajaran 12 jam pelajaran dan dilaksanakan pada Juli di minggu keempat, Agustus minggu ke-1, minggu ketiga, dan minggu keempat. Materi pokok yang ketiga ada klasifikasi makhluk hidup dengan jumlah jam pelajaran 9 jam pelajaran dan dilaksanakan pada Agustus minggu ke-5, September minggu ketiga, dan minggu keempat. Materi pokok yang keempat ada virus dengan jumlah jam pelajaran 6 jam pelajaran. Dilaksanakan pada bulan September di minggu kelima, Oktober minggu pertama. Dan materi pokok yang kelima ada Kingdom Monera dengan jumlah jam pelajaran 6 jam pelajaran. Dilaksanakan pada bulan Oktober di minggu ketiga dan minggu keempat. Materi pokok yang selanjutnya ada Kingdom Protista dengan jumlah jam pelajaran 9 jam pelajaran. Yaitu dilaksanakan pada Oktober minggu kelima, November minggu pertama, dan minggu kedua. Materi pokok yang terakhir pada semester ganjil yaitu ada fungi atau jamur dengan jumlah jam pelajaran 9 jam pelajaran. Dilaksanakan pada bulan November di minggu ketiga, minggu keempat, dan di bulan Desember minggu ketiga. Nah, dari ketujuh materi pokok ini memiliki jumlah jam efektif yaitu dengan total 57 jam pelajaran dan jumlah jam cadangannya ada 6 jam pelajaran. Jadi jumlah jam total semester ganjil itu ada 63 jam pelajaran. Selanjutnya masuk ke semester genap dengan 4 materi pokok. Yang pertama ada pelantai dengan jumlah jam pelajaran 12 jam pelajaran. Dilaksanakan pada Januari minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat, dan Februari minggu pertama. Yang kedua ada materi pokok animalia dengan jumlah jam pelajaran 12 jam pelajaran. Dilaksanakan pada Februari minggu ketiga, minggu kelima, Maret minggu pertama, dan minggu kedua. Yang ketiga ada ekologi dengan jumlah jam pelajaran 12 jam pelajaran. Dilaksanakan pada Maret minggu keempat, April minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan yang terakhir ada perubahan lingkungan, limbah, dan daur ulang dengan jumlah jam pelajaran 12 jam pelajaran. Dilaksanakan pada bulan Mei di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Dengan total jumlah jam efektif 48 jam pelajaran, jumlah jam cadangan 9 jam pelajaran, dan jumlah jam total semester genap itu ada 57 jam pelajaran. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu urgensi program semester. Bila seorang guru mengajar tanpa membuat prota dan promes, maka yang terjadi adalah banyak guru yang keteteran menyelesaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya. Bahkan ada guru yang tidak dapat menyelesaikan materinya. Pertama, kemungkinan keterlambatan materi disebabkan oleh kurangnya siswa menangkap materi yang disajikan sehingga guru harus mengulang-ulang materi agar kelas yang diampunya dapat tuntas. Konsekuensinya adalah menambah alokasi waktu yang untuk materi tersebut dampaknya justru berpengaruh pada SK dan KD yang lain. Kedua, tidak ada peta materi dalam hitungan semester dan tahun. Peta materi penting untuk mengetahui distribusi materi terhadap alokasi waktu. Peta materi yang dimaksud tidak lain adalah program tahunan dan program semester. Kedua program ini disusun untuk menjadi pedoman dan batasan guru untuk menyajikan materi terhadap alokasi waktu, apakah selama 1 semester atau selama 1 tahun pelajaran.
Berikut ada beberapa akibat yang timbul oleh tidak adanya prota dan promes. Antara lain yang pertama, materi tidak tuntas. Kedua, tidak jelas alokasi waktu per surat keputusan dan kompetensi dasar. Yang ketiga, ulangan tidak terkontrol berdasarkan surat keputusan dan kompetensi dasar. Yang keempat, pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematik. Yang kelima, pembagian materi per semester tidak jelas. Pentingnya program tahunan dan program semester mengharuskan guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus menyelesaikan kedua program ini. Sebagian guru menjelaskan bahwa sebelum menyusun RPP sebagai rencana skenario pembelajaran, maka promes dan prota harus disiapkan terlebih dahulu sehingga pembagian pertemuan pembelajaran dapat terdistribusi secara keseluruhan berdasarkan SK dan KD dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi selanjutnya saya akan presentasikan tentang langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama yaitu memasukkan KD atau kompetensi dasar, yaitu kompetensi atau capaian yang minimal harus si siswa itu bisa lah, misalkan menganalisis dari pelajaran tersebut. Lalu topik dan subtopik, misalkan topiknya itu tentang teori evolusi, tentang evolusi, lalu subtopiknya itu menurut siapa gitu dalam format program semester untuk satu semester ke depan. Untuk topik dan subtopiknya itu misalkan kita satu semester ke depan itu mau tentang apa aja nih. Lalu yang keduanya menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Misalkan satu minggu itu cuman diberi jatah 4 jam pelajaran. Nah, tentukan jumlah jamnya setiap kolom minggu itu. Terus kalau tatap muka, kalau pas COVID kan misalkan minggu kita itu diberi jatah nih untuk online tuh berapa minggu, untuk offline-nya berapa minggu gitu. Terus yang ketiga itu mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Nah, dalam menentukan ini kita juga harus memperhatikan alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Nah, dalam menghitung alokasi juga perlu diperhatikan banyaknya pekan dalam sebulan. Misalkan pekannya itu cuma kan ada yang 3 minggu, 4 minggu, bahkan ada yang 4 minggu lebih. Nah, kita juga harus memperhatikan untuk mengalokasikan waktu tersebut. Terus terus jumlah pekan efektif per bulan. Misalkan kalau nggak ada kegiatan kan per bulannya itu ada hablah atau HUT sekolah atau ada acara libur nasional, kita juga harus memperhatikan pekan efektif, di mana pekan efektif itu pekan yang terjadi proses belajar mengajar di dalam kelas. Lalu yang selanjutnya jumlah pekan tidak efektif, pekan di mana tidak terjadi KBM, misal HUT sekolah. Nah, kita juga harus memperhatikan yang tidak efektifnya. Misalkan dalam minggu kedua dalam bulan Oktober itu ada acara nih di sekolah itu, maka kita juga harus menuliskan di dalam kolom pekan dan bulan tersebut bahwa pada pekan kedua itu ada acara di sekolah. Terus total pekan efektif, pekan tidak efektif per tahun. Jadi misalkan per tahun itu ada berapa pekan. Nah, terus pekan efektifnya berapa dan tidak efektifnya berapa itu dalam per tahun. Terus selanjutnya itu hitung alokasi waktu per semester. Hal-hal yang diperhatikan sama dengan perhitungan alokasi dalam satu tahun. Misalkan pekan yang efektif dalam satu semester itu berapa, yang tidak efektifnya berapa. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Lalu yang ketiga itu menentukan jumlah jam efektif per semester. Hal yang perlu diperhatikannya, banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester dikurangi pekan tidak efektifnya. Contohnya ya, pekan dalam semester ini yaitu 26 pekan, yang tidak efektif 9.
9 pekan, maka pekan efektif adalah 26 dikurangi 9, yaitu 17 pekan. Lalu selanjutnya yaitu jam efektif semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Contoh, biologi kelas 12, jumlah jam per minggunya itu 2 jam per kelas. Maka jam pelajaran efektif per semester adalah 17 pekan, yang tadi kan 17-nya itu dari 17 pekan, kali 2 jam pelajaran, 2 jam matkul kan, sama dengan 34 jam pelajaran. Jadi per semesternya itu cuman ada 34 jam pelajaran. Lalu yang keempatnya itu distribusi alokasi waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hitung banyaknya kompetensi. Lalu yang keempat itu distribusi alokasi waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikannya adalah hitung banyaknya kompetensi dasar dalam semester berjalan. Misalkan kompetensinya itu ada 5-6 dalam satu semester ke depan. Lalu tentukan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar tersebut. Lalu selanjutnya sebarkan jam efektif yang telah dihitung pada setiap kompetensi dasar berdasarkan keluasan dan kedalamannya. Nah, tadi kan udah ditentukan kedalaman dan keluasannya. Misalkan ya kedalaman dan keluasan lah pokoknya gitu. Lalu sebarkan, misalkan jam efektifnya itu untuk materi ini, karena ini terlalu banyak maka dibagi berapa jam gitu, dibagi berapa pertemuan. Nah, itu. Lalu jabarkan hasil penyebaran tersebut pada matriks yang telah dilengkapi dengan bulan dan minggu selama satu semester, dengan memperhatikan juga minggu atau hari tidak efektifnya. Nah, seperti yang telah teman saya sampaikan pada program semester yang kembali, pokoknya kembali lagi lah, ada tabel tentang program semester. Nah, lalu yang keempatnya membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Misalkan, kenapa nih minggu sekarang itu nggak efektif? Kenapa nih? Kita kasih keterangan bahwa minggu ini ada acara di sekolah. Misalkan hari ulang tahun sekolah atau apalah gitu. Pokoknya yang mengganggu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kan online sih ini. Ke manfaat penyusunan program semester. Nah, di sini ada 6 manfaat yang dicantumkan dalam PowerPoint. Yang pertama itu ada mempermudah seorang guru dan proses pembelajaran selama satu semester. Nah, yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Nah, yang terakhir, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Jadi sangat banyak manfaatnya, salah satunya yang tadi disebutkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.